Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa, pengikut channel YouTube Alif Lukmanul Hakim MPhil yang saya hormati dan banggakan, dan juga mahasiswa-mahasiswi saya dalam mata kuliah pengantar filsafat ilmu dan logika, baik di prodi psikologi maupun di prodi-prodi lain di UI yang juga mengikuti dan mengakses video pembelajaran di channel YouTube saya. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, karunia dan inayahnya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam yang kita miliki sampai hari ini, serta juga nikmat kebahagiaan, ya, nikmat kesehatan, dan kita dapat berkumpul dengan sanak kerabat, saudara, ya, dan juga handai taulan serta kolega kita baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia kerja. Salat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau baik itu di dalam kehidupan agama, dalam kehidupan dunia, dan di akhirat kelak. Fiddin wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Para mahasiswa dan mahasiswi sekalian dan para pemirsa sekalian yang saya hormati dan banggakan, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi dasar, ya, tentang metode dalam logika, terutama yang sangat elementer, yang sangat dasar sekali, tentang deduksi, induksi, dan abduksi. Kita mulai dari deduksi. Deduksi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu deduction, ya, yang berarti penarikan kesimpulan dari keadaan-keadaan umum. Nah, kita menemukan yang khusus dari yang umum. Itu arti dari deduksi, ya. Oleh karena itu, kita bisa katakan deduksi itu adalah cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum akan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif ini biasanya menggunakan pola pikir silogisme yang kita sebut sebagai silogisme. Kalau secara sejarah ilmu pengetahuan, dikatakan yang menemukan silogisme itu pertama kali adalah Aristoteles. Kemudian makanya dikenal sebagai silogisme Aristotelian. Nah, ada istilah begitu. Misalnya ada psikologi behaviorisme, itu kan yang menemukan B.F. Skinner, ya. Makanya kemudian pengikut Skinner itu dikatakan sebagai Skinnerian, ya. Kemudian misalnya Sigmund Freud, ya, itu menemukan teori psikologi klinis misalnya, kan. Dan pengikutnya Freud itu disebut sebagai Freudian, seperti itu. Jadi itu yang perlu kita pahami, ya. Nah, jadi sekali lagi, penarikan kesimpulan secara deduktif itu biasanya mempergunakan pola pikir silogisme yang secara sederhana digambarkan sebagai penyusun dua buah pernyataan dan sebuah kesimpulan. Sekali lagi, ada dua buah pernyataan dan juga sebuah kesimpulan. Pernyataan yang mendukung silogisme itu disebut dengan premis. Sekali lagi, pernyataan yang mendukung silogisme itu disebut premis, yang kemudian dapat dibedakan sebagai dua, ada premis mayor dan ada premis minor. Kesimpulan itu merupakan pengetahuan yang didapat dari penalaran deduktif berdasarkan kedua premis tersebut. Bisa dipahami, ya, teman-teman sekalian. Ada juga kemudian kita harus pahami tentang metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Sekali lagi, metode berpikir deduktif itu adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum dari hal-hal yang umum, yang general seperti itu, kemudian dilakukan terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang lebih khusus, ya. Sekali lagi sebelum saya lanjutkan, perlu ditegaskan kembali, logika ini adalah salah satu cabang utama dari filsafat, ya, yang kemudian
merupakan bentuk dari upaya rasionalitas dalam diri kita ya, untuk melakukan penalaran yang logis ya, untuk kemudian membangun corak berpikir yang logis ya, kemampuan untuk menghindari kesalahan dalam berpikir atau sesat pikir atau yang disebut sebagai fallacy. Nah, ini yang saya sampaikan ini adalah logika elementer atau dasar-dasar logikanya, terutama tadi metode deduksi, induksi dan abduksi. Baik, kembali lagi ke materi. Contoh misalnya penarikan kesimpulan berdasarkan metode deduktif adalah sebagai berikut ya. Misalnya ada premis mayor ya, semua makhluk hidup perlu makan untuk mempertahankan hidup ya, itu dikatakan disebut sebagai premis mayor. Kemudian yang kedua ada premis minor, Anton adalah seorang makhluk hidup. Oke. Kemudian kesimpulannya apa? Jadi Anton perlu makan untuk mempertahankan hidupnya. Itu kesimpulan. Jadi mudah sekali untuk kita ambil contoh ya dari hal yang sangat umum ya, kemudian menjadi sangat khusus kesimpulannya. Semua makhluk hidup perlu makan untuk mempertahankan hidup, itu premis mayor. Kemudian Anton adalah seorang makhluk hidup ya, itu premis minor, dan kesimpulannya adalah jadi Anton perlu makan untuk mempertahankan hidupnya. Contoh lain misalnya, semua manusia akan mati, ya kan? Anton adalah seorang manusia. Jadi kesimpulannya Anton akan mati karena Anton juga manusia. Mudah ya, jadi untuk deduksi saya rasa bisa dipahami. Kemudian penarikan kesimpulan secara deduksi itu harus memenuhi beberapa syarat ya. Premis mayor atau pernyataan umum tambah premis minor atau pernyataan khusus itu akan menghasilkan kesimpulan. Ya, seperti itu. Bisa dipahami oleh teman-teman sekalian ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, itu kita akan mencoba untuk memahami tentang induksi. Nah, induksi itu adalah cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa yang khusus untuk menemukan hukum. Ya, ini diambil dari Kamus Umum Bahasa Indonesia halaman 444 yang kita tahu dikarang oleh W.J.S. Purwodarminta ya, terbitan Balai Pustaka tahun 2006. Jadi ini kamus yang sangat babon sekali, kamus yang menjadi rujukan utama dalam pendidikan terkait dengan arti dari banyak istilah ya, definisi dari banyak istilah. Induksi adalah ilmu eksakta teman-teman dalam mengumpulkan data-data dalam jumlah tertentu, dan atas dasar itu menyusun suatu ucapan yang umum. Jadi misal observasi dan eksperimen dilakukan untuk mengenai gejala-gejala dengan tepat dan seksama ya. Observasi dan eksperimen itu dilakukan untuk kita dapat mengenai atau mengenal atau mendapati gejala-gejala yang tepat dan seksama. Sedang hipotesis dan induksi membuat rumusan dari hukum-hukumnya. Ya, jadi induksi itu kita akan menghasilkan hukum-hukum umum atau rumus yang cenderung sangat umum. Nah, metode berpikir induktif di mana cara berpikirnya itu dilakukan dengan cara menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus atau spesifik atau individual. Untuk itu, penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Dari hal yang khusus menuju hal yang umum. Sekali lagi saya sampaikan, metode berpikir induktif adalah sebuah metode di mana cara berpikir dilakukan dengan cara menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus, spesifik atau individual. Untuk itu, penalaran-penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Contoh misalnya dari induksi itu adalah misal kuda Sumbawa itu punya jantung ya. Kemudian kuda Australia punya sebuah jantung. Kuda Amerika juga punya sebuah jantung. Makanya setiap kuda punya sebuah jantung. Jadi dari hal yang sangat khusus, hal yang sangat spesifik dan sifatnya individual, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang sangat umum, ada hukum umumnya, yaitu setiap kuda itu punya sebuah jantung. Oke, bisa dipahami ya untuk hal itu. Nah,
Ada hal lain yang perlu kita pahami dalam metode-metode logika yang dasar. Yang ketiga adalah abduksi. Abduksi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu abduction, seperti itu kan. Istilah ini berasal dari bahasa Latin ab, yang artinya jauh dari. Sekali lagi, berasal dari bahasa Latin yang artinya jauh dari, ya, atau dari, dan juga ducere yang artinya itu mengantar. Jadi arti harafiah atau secara etimologis, arti dari abduction atau abduction itu adalah menarik dari atau keluar dari, ya. Nah, pengertian umumnya dari abduksi ini adalah sebuah bentuk pembuktian yang berdasarkan silogisme. Sekali lagi, pengertian umum dari abduksi itu adalah sebuah bentuk pembuktian yang berdasarkan silogisme. Pembuktian dengan abduksi berbeda dari pembuktian berdasarkan deduksi dan induksi. Sifat pembuktiannya lebih lemah dibandingkan dengan deduksi dan induksi. Oke, perlu dicatat ya. Pembuktian dengan abduksi itu berbeda dari pembuktian berdasarkan deduksi dan induksi. Mengapa demikian? Karena sifat pembuktiannya lebih lemah dibandingkan dengan deduksi dan induksi. Itu yang perlu dicatat oleh kita semua. Contoh misalnya, premis mayornya, mahasiswa Jogja melakukan demonstrasi. Oke, premis mayornya, mahasiswa Jogja itu melakukan demonstrasi. Atau gini, mahasiswa Jogja berdemonstrasi. Kemudian premis minornya, Andi adalah mahasiswa Jogja. Kemudian kesimpulannya, kemungkinan besar Andi ikut berdemonstrasi. Ya kan? Jadi kemungkinan besar Andi ikut berdemonstrasi. Seperti itu. Jadi perlu Anda tahu bahwa kesimpulannya itu tidak lebih kuat dibanding deduksi dan induksi, atau tidak sekuat induksi dan deduksi karena lebih lemah, ya, sebagai bentuk pembuktian yang berdasarkan silogisme. Tapi pembuktiannya berdasarkan abduksi ini cenderung lebih lemah dibanding dengan deduksi dan induksi. Nah, perkembangan selanjutnya dalam ilmu logika yang perlu teman-teman tahu, ya, pada kenyataannya kita itu perlu mengingat bahwa selain logika ini bermanfaat bagi kita untuk membuat kita menjadi paham bagaimana menalar dengan baik, ya, melakukan reasoning dengan baik, kemudian bagaimana kita juga mencoba untuk terhindar dari kesalahan berpikir, ya. Juga kita juga perlu ingat bahwa ternyata, ya, logika itu sebagai salah satu hal yang menjadi titik concern kita di pendidikan kita saat ini. Bagaimana kehilangan nalar logis itu sama juga dengan kita kehilangan fondasi dalam berpikir yang lurus, yang baik. Karena apa? Karena berpikir kita tahu merupakan aktivitas manusia untuk menemukan pengetahuan yang benar. Sedang kebenaran itu tidaklah persis sama pada setiap individu. Maka setiap jalan pikiran manusia mempunyai kriteria kebenaran yang berfungsi sebagai landasan proses penemuan kebenaran tersebut, dan setiap penalaran mempunyai kriteria kebenarannya masing-masing. Aktivitas berpikir sebagai penalaran manusia mempunyai ciri utama sebagai suatu pola berpikir yang secara luas kita kenal sebagai logika. Nah, dalam mempelajari pola berpikir yang luas dalam logika itulah diperlukan terlebih dahulu oleh kita tentang apa itu logika dan ruang lingkupnya, karena hal ini akan membantu dasar pemikiran yang berdasarkan penalaran yang logis dan kritis. Selain berguna bagi sarana ilmu, penalaran yang logis dan kritis ini juga yang nantinya akan membantu pemahaman bagi semua ilmu, ya. Karena penalaran yang logis, kemudian kritis, koheren atau runtut, konsisten, ya, sistematis, inilah yang akan menjadi salah satu sifat ilmu tadi. Karena pada tahap berikutnya ilmu itu harus bisa diverifikasi, ya. Ilmu itu harus kemudian bisa memiliki karakter yang progresif, ya. Ilmu itu kemudian harus bisa analitik dan juga implikatif, aplikatif, ya, seperti itu. Jadi tidak semata-mata berobjek, bermetode, sistematis, universal, juga harus mampu membangun nalar kritis, logis, dan juga aplikatif, implikatif, serta implementatif, seperti itu. Kita tahu, ya, coba kita mundur ke belakang sedikit, ya.
untuk memahami bahwa logika itu berasal dari bahasa Yunani yaitu logos ya, yang artinya kata atau pikiran yang benar. Ini dari buku Hasbullah Bakri tahun 1981 di halaman 15. Di sisi lain dikatakan juga logika berasal dari bahasa Latin yakni kata logos yang berarti perkataan atau sabda ya. Anda bisa melihat di kamus WJS Purwodarminto ya. Kemudian menurut Puja Wiyatna ya, logika itu adalah filsafat berpikir. Yang berpikir itu manusia dan berpikir itu merupakan tindakan manusia. Tindakan ini mempunyai tujuan yaitu untuk tahu, untuk mempunyai rasa tahu terhadap sesuatu ya. Itu bisa dibaca dalam bukunya Puja Wiyatna di tahun 1992 halaman 9. Yang itu saya kutip juga dalam buku yang sudah saya susun dalam pengantar filsafat ilmu dan logika terbitan dari penerbit Kaisa ya dari Klaten seperti itu. Dan saya juga kutip dari Kees Bertens ya dalam Surawijaya mengatakan bahwa logika itu adalah ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita ya. Kemudian ada juga yang saya kutip dari George F. Kneller yang mengatakan bahwa dalam bukunya Logic and Language of Education, logika disebut sebagai penyelidikan tentang dasar-dasar dan metode-metode berpikir. Jadi sekali lagi apa yang tadi saya sampaikan tentang metode-metode logika seperti deduksi, induksi dan abduksi, kita flashback ke belakang dalam materi logika, kira-kira pembahasannya seperti ini bahwa logika itu adalah ilmu untuk tahu apa, tahu cara berpikir yang lurus, berkata dengan baik, membangun argumentasi yang rasional, tidak sesat pikir ya, kemudian juga metode berpikir yang baku dalam ilmiah, dalam ilmu pengetahuan. Tapi jangan lupa juga teman-teman, ternyata logika itu juga ada dalam bahasa Arab ya. Dalam bahasa Arab, logika itu dikenal sebagai ilmu mantik. Di pesantren dikenal sebagai mantek seperti itu kan. Ilmu mantik berasal dari kata nataqo ya, yang artinya berbicara atau berucap. Ini ada dalam kamus Kiai Haji Ahmad Warson Munawir dalam kamus Al Munawir ya, diterbitkan tahun 1984 di halaman 1531. Menurut Ibnu Khaldun juga ya, seorang pakar filsafat sejarah teori asobiah dalam Islam ya, dikatakan bahwa ilmu mantik atau logika itu merupakan undang-undang yang dapat dipergunakan untuk mengetahui pernyataan yang benar dari pernyataan yang salah. Jadi kita juga bisa mengetahui mana pernyataan benar, mana pernyataan yang salah, mana statement yang salah, mana statement yang benar seperti itu. Ya, jadi oleh karena itu, seperti yang kita sampaikan dari awal sejak materi pengantar filsafat, asal mula berfilsafat, tadi di awal saya membuka dengan langsung loncat kepada metode-metode logika, dan sekarang kita flashback ke belakang, kenapa logika itu penting, apa pengertian logika, apa manfaatnya untuk kita, apa hubungan logika dengan filsafat, dan juga logika dalam Islam itu ternyata juga ada dipelajari dalam konteks ilmu mantik. Jadi bisa kita simpulkan, logika itu merupakan bagian dari filsafat yang memperbincangkan hakikat dari ketepatan, cara menyusun pikiran yang dapat menggambarkan ketepatan pengetahuan. Logika tidak mempersoalkan kebenaran dari sesuatu yang dipikirkan, tetapi membatasi diri pada ketepatan susunan berpikir yang menyangkut pengetahuan. Jadi logika itu mempersyaratkan kebenaran, bukan wacana kebenarannya. Dan bidang perhatian dan tugas logika adalah menyelidiki penalaran yang tepat, yang lurus, dan semestinya sehingga dapat dibedakan dari penalaran yang tidak tepat. Dari situ sebetulnya kemudian diturunkan kata sifat logis yang sudah sangat sering terdengar dalam percakapan kita sehari-hari. Orang seringkali berbicara tentang perilaku yang logis sebagai lawan terhadap perilaku yang tidak logis. Tentang tata cara yang logis, tentang apa itu penjelasan yang logis, bagaimana menjelaskan dengan logis, ya, tentang jalan pikiran yang logis dan sejenisnya. Dalam semua kasus itu kata logis digunakan dalam arti yang kurang lebih sama dengan masuk akal. Singkatnya, segala sesuatu yang dengan dan dapat diterima oleh akal sehat itu adalah masuk akal atau logis. Nah, oleh karena itu, logika merupakan salah satu disiplin ilmu juga pada perkembangannya, tidak hanya cabang utama dari filsafat, tapi menjadi salah satu disiplin ilmu yang menitik beratkan pada berpikir atau bernalar dengan teliti dan teratur dengan tujuan untuk mengetahui dan memperoleh suatu kebenaran serta membedakan mana pernyataan benar dan mana pernyataan yang salah.
Bisa juga logika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari aturan-aturan dan cara berpikir serta mengatur penelitian hukum-hukum akal manusia. Jadi logika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari aturan-aturan dan cara berpikir serta mengatur penelitian hukum-hukum akal manusia, yang mana hasilnya dapat menyampaikan pikiran atau pikiran, mencapai kebenaran serta mengetahui mana yang salah, seperti itu. Jadi sekali lagi, materi tentang metode logika, abduksi, induksi, dan deduksi, serta bagaimana logika itu bermanfaat bagi kita, hubungannya dengan filsafat. Dalam Islam pun ada logika, bahkan logika menjadi disiplin ilmu yang sangat dipelajari saat ini. Itu semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.